Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah minggu pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Semua bangsa
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis pada hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Yesus Tuhan dan Rajaku, dengarkan aku hambamu. Di hadapanmu mengaku dan menyesali dosa. Selamatkanlah roh jiwaku dengan darah-Mu yang kudus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah berkelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu hari ini yang tertulis pada kitab Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Kita membaca secara responsoria. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata Berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Yesus Tuhanku, Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita dengarkan warta jemaat di gereja kita untuk Minggu ke-8 Dung Trinitatis tanggal 25 Juli 2021. Topik minggu kita ialah Allah memelihara umatnya. A. Warta bagian pertama, anak lahir pada hari Sabtu 10 Juli 2021 telah lahir seorang putra bagi keluarga HP Tambunan, Ibu Y. Buru Manalu dari Jalan Dirgantara, Gang Haji nomor 3, Sektor Arengka Indah. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, berita nikah. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Dodi Putra Oktario Sitompul, putra Bapak Lisbon Sitompul, Ibu Sarma Boru Tambunan, alamat dari Jalan Perkasa 7 nomor 19, Sektor Rintis. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Lam Taruli Crescentio Boru Manulang, putra Bapak HM Simanulang, Ibu R Boru Cilaban, alamat Jalan Pastoran Palas, Sektor Rintis. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, pemberkatan nikah pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Yang ketiga, himbauan. Majelis menghimbau seluruh jemaat agar tetap mematuhi protokol sesuai perkembangan yang ada pada saat ini dan tetap kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Bagian yang berikut B. Suara Koinonia. Bagian pelayanan. Pelayanan minggu hari ini pada tanggal 25 Juli 2021. Amang Pendeta Bakti J. Situmorang MTH melayani di HKBP Harapan Jaya pukul 15.00 WIB. Yang kedua, persembahan ke pembangunan. Minggu hari ini tanggal 25 Juli 2021, persembahan kedua kita antar ke depan mimbar melalui amplop khusus untuk pemeliharaan dan pembangunan. Yang ketiga, penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021 pada pukul 13.00 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Nyonya DJ Damanik Boru Situmorang di Jalan Bahana Ujung nomor 29 Sektor Wonrejo yang dipimpin oleh Guru Darmot Sitompul. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Wonrejo untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. Berikutnya bagian keempat, PHD INA HKBP Pekanbaru. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, diadakan PHD INA HKBP Pekanbaru yang dimulai pada pukul 15 WIB di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh INA gereja kita untuk dapat mengikuti PHD tersebut. Bagian D, suara diakonia. Yang pertama, ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan
yang terhitung dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Kita baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 18 ayat 2. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku." Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, sakit, menahun, agar diberikan Tuhan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Demikian warta kita pada minggu hari ini mengenai keuangan dan yang lain dapat kita baca di warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi sambil memberi persembahan. Bernyanyi saja. Hai bangkit bagi Yesus, pasukan salibnya, bersama Tuhan. Dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-44. Demikian pembacaan firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi nats kita pada minggu hari ini, termasuk salah satu nats yang pendek, hanya 3 ayat.
Tapi sekalipun termasuk nats yang pendek, tapi khotbah atau renungan bersama bagi kita pada saat ini, saya yakin sangat memberkati kita bersama. Karena nats kita yang singkat ini adalah berisikan bagian dari pelayanan Nabi Tuhan yang bernama Elisa. Dan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ini, kita dapat melihat bagaimana mukjizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Nabi Elisa. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 di kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, di sana diberitakan tentang pemeliharaan Tuhan kepada seorang janda yang ditimpa hutang. Melalui kuasa Tuhan bahwa janda itu tidak hanya terlepas dari hutangnya, tapi Tuhan memelihara kehidupan selanjutnya kepada keluarga janda tersebut. Kalau kita membaca pada ayat 8 sampai ayat yang ke-37 dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, di sana diceritakan bagaimana Tuhan melalui Nabi Elisa melepaskan seorang perempuan yang sudah lama tidak memiliki anak, sehingga keluarga itu memiliki anak sekalipun mereka sudah tua. Anak itu sempat mati, namun dihidupkan kembali oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Kalau kita membaca pada ayat 38 sampai ayat 41, Nabi Elisa melepaskan rombongan nabi dari makanan beracun. Dan bagian akhir dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat yang menjadi nats kita pada saat ini adalah juga bagian dari pelayanan Nabi Elisa yang memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai serta gandum baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah pelayanan Nabi Elisa ini dengan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan umatnya dan segala sesuatu berada di bawah kuasa Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan umatnya dan segala sesuatu berada di bawah kendali Tuhan. Dan sikap Nabi Elisa sendiri dalam menghadapi segala krisis yang terjadi sesungguhnya memperlihatkan keyakinannya sepenuhnya kepada Tuhan tanpa ragu dan khawatir, termasuk dalam menghadapi masa-masa sulit yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dan pelayanannya. Demikian halnya dalam nats kita ini. Ketika kelaparan juga tengah terjadi di negeri Gilgal. Nats kita ini diawali dengan menceritakan tentang kedatangan seseorang yang berasal dari Baal Salisah, yang begitu memperhatikan kehidupan abdi Allah. Alkitab tidak menyebutkan siapa secara jelas tentang seseorang dari Baal Salisah ini. Tapi yang pasti ia datang membawa bagi abdi Allah 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantung. Sekali lagi Alkitab tidak menyebutkan jati diri seseorang ini secara jelas. Namun walaupun tidak diketahui siapakah orang tersebut, namun teks ini memberitahukan bahwa ia berasal dari Baal Salisah. Ia adalah mewakili orang percaya yang datang kepada abdi Allah, kepada orang yang menentang penyembahan berhala, yang menentang nabi-nabi Baal. Dan dari sini kita melihat bahwa Tuhan menghargai pelayanan para hambanya yang setia di tengah-tengah pelayanannya kepada Tuhan. Yang dibawa oleh orang tersebut digambarkan sebagai buah pertama dari ladangnya. Dan ini membuktikan bahwa dia adalah orang yang saleh, yang mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya, mempercayai bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat, sehingga hatinya pun terbuka untuk meyakini bahwa memenuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya sesuai dengan hukum perjanjian lama. Kalau kita baca dalam Bilangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-13,
Di sana disebutkan bahwa hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanah yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah juga bagian dari pelayan-pelayan Tuhan. Kewajiban itulah yang diingat oleh seseorang dari Baal Salisah itu. Sehingga dia mempersembahkan hulu hasil pertama dari apa yang ada di tanahnya, menyerahkannya kepada abdi Allah, yaitu Nabi Elisa. Sesungguhnya ia membawa apa yang ia miliki, walau bukan dengan jumlah yang besar. Namun dengan pemberian itu, orang yang tidak disebutkan namanya itu, ini juga menjadi jalan Tuhan untuk mencukupkan hidup para pelayannya, untuk mencukupkan kehidupan orang-orang percaya. Di luar logika berpikir kita manusia, Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika membaca isi kitab Bilangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-13 yang saya bacakan tadi, Elisa bisa saja mengambil persembahan orang Baal Salisah itu untuk dirinya sendiri. Bukankah itu diberikan untuk dirinya? Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, malah dengan persediaan yang sangat minim itu, dia memerintahkan pelayannya untuk memberikan dan membagikan makanan itu kepada semua orang yang ada di hadapannya. Dikatakan berkisar sekitar 100 orang. Dalam masa kelaparan yang terjadi, Nabi Elisa bisa saja berpikir untuk menyimpan bagi dirinya sendiri persediaan makanan itu. Namun dalam situasi sulit, dia tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Tapi dalam situasi sulit, hatinya masih terbuka untuk berbagi. Dia tidak berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi hatinya terbuka untuk mau berbagi terhadap sesamanya. Terkadang di masa-masa sulit, jangankan untuk berbagi, tapi terkadang ada juga orang yang tega mengambil keuntungan dalam masa-masa sulit yang kita hadapi. Bukan hal yang baru yang bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan situasi sulit yang tengah terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini. Ada saja pihak yang masih tega menimbun barang dengan tujuan agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Ada orang bahkan dengan tega memalsukan barang yang merupakan kebutuhan bagi banyak orang, sekali lagi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu besar godaan demi diri dan kepentingan diri sendiri, bahkan kepentingan kelompok yang menggoda sebagian orang sehingga tidak lagi peduli dengan hidup dan penderitaan sesamanya, mengambil keuntungan di tengah-tengah situasi sulit. Namun firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan setiap kita agar kita menjadi orang yang mau peduli dan berbagi, sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Tuhan yang bernama Elisa. Dalam hal ini Elisa menunjukkan kualitas pribadi yang sesungguhnya bahwa dia tidak tergoda untuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri, karena memang hidupnya tidaklah tergantung kepada roti itu saja. Hidupnya tidak hanya tergantung kepada makanan jasmani itu saja, namun hidupnya sangatlah tergantung kepada Tuhan, Sang Pemberi, Sang Sumber berkat, mual ninasana adong. Dan keyakinannya kepada Tuhanlah yang membuatnya sama sekali tidak takut untuk memberi. Orang yang terbuka untuk memberi adalah orang yang yakin sepenuhnya akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya.
Orang yang tidak takut untuk berbagi adalah orang yang meyakini dengan berbagai cara Tuhan akan sanggup memberi. Karena itu ia juga peduli dengan ratusan orang yang butuh makanan. Karena kelaparan yang terjadi di negeri Gilgal, dan ia yakin bahwa Tuhan dapat membukakan jalan kehidupan bagi dirinya dan bagi orang yang dilayaninya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Elisa percaya kepada Allah tidak hanya untuk masa kini, tapi dia juga percaya kepada Allah untuk masa depan. Karena itu yang pertama ia pikirkan adalah orang lain yang lapar di sekitarnya. Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Bagaimanapun jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dibutuhkan lebih banyak ketidakegoisan dan sikap penuh perhatian seperti ini. Tak kita pungkiri bahwa ada pula banyak orang yang mempunyai berlimpah, namun tidak terbuka hatinya untuk memberi. Karena ada orang yang berprinsip ketika dia memberi, maka berkuranglah dari apa yang sudah dia kumpulkan. Terkadang orang takut, khawatir untuk memberi, karena dia merasa bahwa itu akan mengurangi dari apa yang sudah dia kumpulkan selama ini. Sementara dalam kekhawatiran kita dalam memberi, sesungguhnya kita melupakan Tuhan. Bahwa dengan berbagai cara ketika kita memberi dari apa yang kita kumpulkan, maka Tuhan pun akan berkuasa mengisi kembali lumbung-lumbung yang sudah kita pakai untuk berbagi kepada sesama kita. Karena banyak cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Bahkan cara Tuhan sebagaimana yang saya katakan tadi seringkali melebihi logika dan cara berpikir kita manusia. Firman Tuhan hari ini membuktikannya bahwa ketika Elisa menyuruh hambanya membagi makanan itu, perintah itu memang di awalnya mendapat protes dari hambanya. Bagaimana bisa roti 20 ini dapat dibagikan kepada orang banyak itu? Secara logika bahwa keberatan pelayanan ini dapat diterima akal. Secara logika berpikir kita manusia. Secara normal satu roti adalah untuk satu orang. Tapi dalam masa kelaparan yang terjadi pada saat itu, satu roti belum tentu cukup untuk satu orang. Bisa saja ketika 20 roti itu dibagikan, maka orang akan berebutan karena kelaparan yang terjadi. Namun kembali dengan imannya, Elisa berkata kepada pelayannya itu bahwa bagikanlah, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dan benar saja bahwa ketika makanan itu dibagikan, semua orang dapat makan, bahkan ada sisanya menurut apa yang Tuhan firmankan melalui Nabi Elisa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mukjizat roti merupakan tanda penyertaan Tuhan. Bahwa di tengah keterbatasan makanan, kuasa Tuhan tetap tidak terbatas. Di tengah keterbatasan yang kita alami, kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup memenuhi dan mencukupkan segala keterbatasan kita. Jika Elisa sekali lagi mau menghitung makanan itu untuk dirinya dan kelompoknya, supaya ada jaminan baginya makanannya selama 1 minggu atau 2 minggu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ketika dia membuka hatinya dan meyakini kebenaran firman Tuhan, cara Tuhan menolong ditunjukkan oleh Tuhan tidaklah terbatas pada apa yang ada. Bukankah epistel kita juga mengingatkan, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang, bahkan masih ada sisa. 5.000 orang masih hitungan laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Kuasa Tuhan dinyatakan
dalam keterbatasan menurut kita manusia, tapi kuasa Tuhan yang tidak terbatas mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukankah Tuhan yang membuat segala sesuatu yang ada, termasuk apa yang ada pada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Tuhanlah yang menciptakan segala apa yang ada. Karena itu Dia jugalah yang akan memelihara kehidupan umatnya. Sebagaimana yang diingatkan melalui topik minggu kita pada hari ini. Allah memelihara kehidupan umatnya. Allah memelihara kehidupan kita. Berkat Tuhan tidak mungkin kurang. Karena memang Dialah pemiliknya. Tuhanlah sumbernya. Itu yang Ayub saksikan. Tuhanlah yang memberi. Jahubado mangalehon. Ketika Tuhan mengambil harta itu darinya, dia pun mengatakan, Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Seberapa banyak yang ada pada kita, kita hanya diingatkan untuk mempertanggungjawabkan, memakai dan menanggung-jawabi apa yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi pemilik sesungguhnya adalah Tuhan. Karena berkat Tuhan tidak mungkin kurang. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Sebenarnya firman Tuhan pun mengingatkan kita agar kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Jangan berdasarkan standar dan kriteria yang kita inginkan. Apa yang ada pada kita itu sebenarnya dapat mencukupkan kita. Bahkan ketika kita meyakini Tuhan sanggup memberi dan mencukupkan dalam keterbatasan kita, maka kita pun sebenarnya dengan apa yang kita miliki dapat berbagi kepada sesama kita. Karena itu kita juga diingatkan untuk tidak serakah dan jangan menjadi kehilangan kendali iman dalam menjalani kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya dan membuka hati kita, seperti firman Tuhan yang mengingatkan kita pada saat ini, maka sekali lagi firman Tuhan menyadarkan kita bersama, bahwa di tengah-tengah masa sulit yang kita hadapi, Tuhan yang kita percayai tidak akan pernah gagal untuk bertindak. Saya pribadi pernah mengalami bahwa dalam masa-masa sulit, di luar logika berpikir kita manusia, Tuhan membuka jalan saat menurut kita mungkin tidak ada lagi jalan. Dan saya yakin bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pun pasti pernah mengalaminya. Maka nyanyian kita mengingatkan, jangan lupa hitunglah berkat Tuhan yang pernah engkau terima dalam hidupmu. Sekalipun sebenarnya kalau kita mau jujur, tidak terhitung berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Karena itu di masa-masa sulit yang masih kita hadapi pada saat ini, jangan pernah berkurang rasa percaya kita kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup, pelaku mukjizat yang memberikan apa yang kita butuhkan. Sebagaimana topik minggu kita yang mengingatkan kita bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Di Jamita Pertanyaan saya mengatakan bahwa Daud juga mengimani bagaimana Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya, sekalipun di masa-masa sulit yang dia hadapi. Sehingga dia berani bersaksi karena mengimani, Jahubah dosi parmahanau, dang tagamon hurangan nau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan memelihara kehidupanku. Tuhan mencukupkan. Dakolan dingolu pardagingon, aledohot donang dingolu partodion. Karena kita mempercayai Tuhan, bukan hanya supaya kebutuhan lahiriah kita terpenuhi, tapi kita mempercayai Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhanlah pemelihara kehidupan kita di dunia ini, bahkan di kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah melanjutkan hidup dengan senantiasa mengimani bahwa
Tuhan selalu ada untuk kita. Dalam kelemahan dan keterbatasan yang kita alami, kita disadarkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi bersama Tuhan kita akan dituntun menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan mengerti segala apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan mengerti segala apa yang kita pergumulkan dalam hidup ini. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita tepat pada waktu Tuhan. Yang pasti jangan pernah berkurang keyakinan dan kepercayaan kita kepadanya. Ketika Tuhan mampu melakukan mukjizat di zaman Nabi Elisa, sampai saat ini pun Tuhan sanggup melakukan mukjizat di zaman kita, bahkan pada masa yang akan datang. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hot yanggo tuhatai, hot manang yanggo pakapur siauta di ibana. Allah memelihara kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam Kristus Yesus yang kembali meyakinkan kami bahwa Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami untuk tidak khawatir, untuk tidak ragu. Bahkan Engkau memanggil kami agar hidup kami menjadi berkat buat sesama kami dengan berkat yang sudah kami terima dari Tuhan. Ketika Engkau memberkati kami, biarlah hidup kami menjadi berkat buat sesama kami. Sehingga kami melihat dengan mata iman kami bagaimana cara Tuhan yang luar biasa memperlihatkan apa yang kami butuhkan bahkan di luar logika cara berpikir kami manusia. Tuhan pemelihara kehidupan kami. Tuntunlah kami menjalani kehidupan ini tanpa ragu dan khawatir, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Memelihara kehidupan kami, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, menolong kami terlebih di masa-masa sulit yang kami hadapi. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memimpin, dan Tuhanlah yang memelihara kehidupan umat-Mu. Tuhan menghibur mereka yang berduka, Tuhan menguatkan mereka yang lemah, Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik sakit menahun ataupun dalam proses pemulihan. Bahkan anggota jemaat Tuhan yang sakit karena terpapar COVID-19. Tuhan, kami melipat tangan kami memohon supaya Tuhan yang memberikan kesembuhan dalam masa-masa pemulihan anggota jemaat-Mu. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang sedang isolasi di rumah atau di rumah sehat yang disediakan oleh pemerintah kami. Tolonglah Tuhan dengan penuh kuasa Tuhan, Engkau memulihkan mereka, terlebih memelihara imannya untuk senantiasa meyakini bahwa pertolongan Tuhan selalu ada untuk kami, buat setiap jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi sambil memberi persembahan. Tuhanku yang membimbing
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.